Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Franciscus Maronreu, SAK, MAK, AK. Saya merupakan dosen tetap pada program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang saya ambil. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau SIA membahas konsep, prinsip, dan penerapan sistem informasi akuntansi dalam mendukung proses bisnis atau organisasi. Materi meliputi pengertian dan komponen SIA, dokumentasi sistem, siklus transaksi pendapatan, pengeluaran, penggajian, produksi dan juga buku besar, pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi sistem informasi akuntansi atau ERP dalam pengelolaan data keuangan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, andal, dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi memiliki 4 SKS dan menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau Outcome Based Learning, sehingga setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan bukan sekedar teori apa yang diajarkan oleh pengampu mata kuliah, namun mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi dalam kaitannya dengan menyusun, menganalisis, dan mengevaluasi sistem informasi akuntansi dalam kaitannya dengan pengambilan dan juga pengendalian internal di perusahaan profit maupun perusahaan sektor publik. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep sistem informasi akuntansi, menganalisis siklus transaksi, menyusun dokumentasi, serta menerangkan pengendalian internal, dan juga memanfaatkan aplikasi sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses bisnis dan penyusunan laporan keuangan. Adapun CPL dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Mata kuliah ini terdiri dari 9 pokok bahasan, diantaranya adalah yang pertama, membahas konsep dasar sistem informasi akuntansi dan juga sistem informasi akuntansi secara garis besar. Yang kedua, komponen sistem akuntansi dan juga peran SIA dalam organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit. Yang ketiga, dokumentasi sistem informasi akuntansi, ini berkaitan dengan flowchart, DFD, dan juga dokumentasi proses bisnis secara garis besar. Yang keempat, berkaitan dengan siklus pemrosesan transaksi dan sistem informasi akuntansi. Yang kelima, sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan atau revenue siklus. Yang keenam, sistem informasi akuntansi pada siklus pengeluaran, persediaan, dan juga penggajian. Yang ketujuh, pengendalian internal, manajemen risiko, dan juga keamanan sistem informasi akuntansi. Kedelapan, penerapan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi. Ini berkaitan dengan software akuntansi, database, dan juga ERP. Dan juga yang kesembilan, analisis, evaluasi, serta implementasi sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan laporan keuangan. Adapun indikator penilaian pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi terdiri atas 4 poin. Yang pertama, aktivitas partisipatif sebesar 30%. Yang kedua, kognitif pengetahuan berupa tugas dengan bobot penilaian sebesar 20%.
Yang ketiga, kognitif pengetahuan dalam bentuk UTS sebesar 20%. Dan yang keempat, kognitif pengetahuan dalam bentuk UAS sebesar 30%. Adapun metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi secara daring melalui platform akademi kami, yaitu EMIS atau Education Management Information System yang dikelola oleh Politeknik Negeri Kupang, dan grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group yang tergabung dengan grup kelas. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa-mahasiswi di kelas 2A D3 Akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada pokok bahasan ke-6 terkait siklus pendapatan atau revenue. Adapun referensi buku yang saya gunakan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi merupakan buku dari Romney dengan penerbit dari Selemba 4. Jika teman-teman memiliki referensi yang lain, teman-teman bisa menggunakan. Adapun pokok bahasan pada minggu ke-6, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan tahapan siklus pendapatan dalam sistem informasi akuntansi, mulai dari pesanan pelanggan sampai penerimaan kas. Mahasiswa mampu menganalisis proses dan juga alur informasi siklus pendapatan melalui pemahaman dokumen serta flowchart sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pengendalian internal dan juga teknologi informasi dalam siklus pendapatan untuk meningkatkan efektivitas dan menghasilkan informasi keuangan yang akurat. Selamat menonton dan menyaksikan. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang dan sudah hadir di kelas untuk mengikuti mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan siklus pendapatan atau siklus revenue. Sebelum kita mulai, Pak minta kesediaan salah satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Mungkin Windy, silakan. Baik, teman-teman dosen dan teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di surga, mohon permintaanmu agar boleh belajar mengajar kami dalam perjalanan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Windy untuk doa di awalnya. Jadi tadi seperti di awal Pak sudah akan menjelaskan berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, secara khusus siklus pendapatan. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan hari ini, minggu lalu kita sudah membahas tema yang berbeda, tetapi ada kaitannya juga dengan pembahasan hari ini, yaitu siklus pendapatan. Ada yang tahu minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang apa dulu? Siklus transaksi. Oke, siklus transaksi. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Carmen. Siklus transaksi, di siklus transaksi kita mempelajari bahwa transaksi merupakan proses yang digunakan untuk mencatat, mengolah, dan menghasilkan informasi dari setiap transaksi bisnis, Pak. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita mempelajari siklus transaksi, di mana sebelum teman-teman masuk kepada siklus pendapatan, kita harus tahu dulu model transaksi yang digunakan oleh entitas, baik jasa, dagang, ataupun organisasi perangkat daerah apa. Baru kita bisa tahu sistem informasi akuntansinya. Jadi di pertemuan hari ini sebenarnya adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana kita akan lebih plotting membahas berkaitan dengan siklus pendapatan. Oke, jadi ini adalah harapan atau capaian yang akan teman-teman peroleh setelah teman-teman mempelajari pokok pembahasan pada hari ini, di mana ada 3. Yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan konsep dan tahapan siklus pendapatan. Jadi dalam SIA sendiri mulai dari pesanan pelanggan sampai penerimaan kas. Jadi kalau misalnya ada orderan, mulai dari pesanan itu di awal dipesan sampai kita menerima uang, itu akan kita akui di siklus pendapatan. Yang kedua, berkaitan dengan teman-teman diharapkan mampu menganalisis proses dan juga alur informasi siklus pendapatan. Jadi di siklus pendapatan
itu bukan cuma kita mengerti apa itu siklus pendapatan, tapi kita harus tahu alurnya. Alurnya ini nanti akan kita lihat menggunakan flowchart. Sebenarnya ini juga akan nge-link di teman-teman punya tugas akhir. Kalau misalnya teman-teman ingin menulis berkaitan dengan SIA, teman-teman harus tahu dulu. Apalagi yang berbicara tentang pendapatan, kalian harus tahu flowchart sistemnya seperti apa. Yang ketiga, teman-teman diharapkan mampu memahami pengendalian internal dan teknologi informasi dalam siklus pendapatan. Ini yang paling penting sebenarnya. Setelah kita tahu model transaksinya seperti apa, alurnya apa, kita harus tahu dulu pengendalian internalnya itu seperti apa. Jangan sampai kita sudah merancang sistem, tetapi sistem itu malah bikin kacau balau entitas kita. Malah lebih banyak penyimpangan, lebih banyak kecurangan, kekeliruan. Kan harapan dari sistem itu adalah bisa meminimalisir. Itu harapan dari sistem, makanya kita akan melihat dia punya pengendalian internalnya. Sampai sini bisa mengikuti Pak? Bisa. Oke. Sekarang tadi Pak sudah menjelaskan berkaitan dengan harapan. Ada yang tahu mungkin pakai bahasanya teman-teman apa itu siklus pendapatan? Oke, silakan Kak. Menurut saya, siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang serta operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan serta penerima pembayaran atas penjualan tersebut. Oke, jadi itu siklus pendapatan. Secara garis besar, teman-teman harus tahu dulu pemrosesan. Jadi beda antara komputerisasi akuntansi dengan SIA. Kalau komputerisasi akuntansi yang kita lihat adalah alatnya, medianya komputer, misalnya dia menggunakan Ecoret, dia menggunakan Mayo. Sedangkan SIA kita akan melihat mulai dari awal sampai dengan pengendalian internalnya. Jadi dia lebih luas dibandingkan dengan komputerisasi akuntansi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tadi sudah berkaitan dengan definisi. Ada yang bisa memberikan contoh penerapan siklus informasi akuntansi pendapatan di lingkup bisnis atau entitas? Oke, silakan. Oke, di sini ada sebagai contoh, yaitu pelanggan memesan sebuah laptop kepada toko, bagian penjualan membuat sales order, guna menyiapkan barang, bagian pengiriman mengirimkan laptop kepada pelanggan, kemudian bagian akuntansi menerbitkan faktur penjualan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, bagian keuangan menerima kas, dan akuntansi mencatat transaksi tersebut ke dalam sistem informasi keuangan. Oke, jadi itu sudah cukup jelas. Cuma konteks bisnisnya adalah penjualan laptop. Teman-teman tidak bisa memaksa SIA untuk sama. Misalnya ini saya punya penjualan laptop, harus sama sistemnya dengan tempat usaha laundry. Tidak mungkin. Kenapa? Karena pelanggannya berbeda, media, alat yang digunakan juga berbeda. Jadi disesuaikan dengan lingkup bisnis. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi ini pengertian dan tujuan tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman juga. Siklus pendapatan pada umumnya adalah rangkaian aktivitas dari penerimaan pesanan hingga penerimaan kas. Jadi kita bukan cuma menerima orderan dan selesai sampai situ, tidak. Kita harus tahu dulu. Jangan sampai kita sudah terima pesanan tapi uangnya tidak ada. Ya bisa Pak, uangnya tidak ada tapi dia kan pakai utang. Bisa juga, tapi utang itu kan harus kita akui juga. Jangan sampai tidak kita akui, akhirnya maksudnya adalah penjualan fiktif. Jadi jangan sampai. Kemudian yang kedua adalah kita menghasilkan informasi penjualan yang akurat. Jadi gunanya SIA adalah menghasilkan informasi penjualan yang akurat. Jangan sampai informasi yang kita jual, yang kita berikan itu salah atau jadinya bias. Kalau sudah jadi bias, berarti orang tidak dapat percaya dengan bisnisnya kita. Kemudian tujuannya ada 3 di sini, mulai dari mencatat transaksi secara lengkap, memastikan penerimaan kas, dan juga mendukung laporan keuangan. Nanti output akhirnya adalah laporan keuangan. Kita akan melihat apakah laporan keuangan yang sudah dipakai itu bisa mengcover keseluruhan sistem atau tidak. Jangan sampai nih kita sudah pakai sistem mahal, tetapi dia tidak bisa mengcover. Pas kita input ke laporan keuangannya, hasilnya tidak sinkron. Jadi kita perlu sesuaikan dengan bisnisnya kita dan juga sesuaikan dengan apa yang kita mau. Oke. Selanjutnya, ini berkaitan dengan konsep dan tahapan siklus pendapatan. Jadi konsepnya adalah rangkaian aktivitas dalam SIA yang berkaitan dengan proses penjualan barang atau jasa hingga penerimaan kas dari pelanggan. Tahapan utama siklus pendapatan meliputi penerimaan pesanan pelanggan, pemeriksaan persediaan, pengiriman barang jasa, pembuatan faktur, pencatatan piutang, dan juga pembayaran dari pelanggan. Jadi alur ini harus ada, teman-teman. Mulai dari penerimaan pesanan dulu, kemudian kita memeriksa
apakah pesanan tersebut sesuai tidak dengan persediaannya kita. Jangan sampai misalnya nih, tadi kasusnya laptop, ada 20 tapi orang pesannya 30. Kenapa kita harus kasih kepastian? Karena jangan sampai orang itu tunggu. Kalau misalnya orang itu tunggu dan kita tidak jelas, ya orang tidak akan percaya kita. Ya berarti sialnya kita, sistemnya kita sudah tidak bisa digunakan. Sesimpel itu saja. Kemudian setelah kita menerima pesanan pelanggan, ada pemeriksaan juga, harus ada pengiriman barang dan jasa. Ada 2 FOB yang kita pakai. Apa saja? Ada shipping point dan juga destination. Ini Pak harapkan teman-teman sudah dapat di materi sebelumnya. Ada 2 FOB. Kenapa perlu kalian tahu itu? Karena pengakuan juga di sisi laporan keuangan berbeda. Jadi kalau misalnya, oh Pak, saya sudah ada pesanan, tetapi dia pakainya FOB destination, berarti kita tidak bisa klaim barang itu saat hari ini juga. Tidak. Kenapa? Karena dia pakainya FOB destination. Saat barang itu sampai, baru kita kasih keluar dari persediaan kita. Walaupun sebenarnya kita sudah kasih keluar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, itu berkaitan dengan pemeriksaan persediaan dan juga pengiriman jasa. Kemudian setelah itu harus ada pembuatan faktur. Setelah pembuatan faktur, kalau misalnya dia pakai utang, kita harus melakukan pencatatan piutang. Tahu kan utang sama piutang itu beda? Oke, kalau utang dia masuknya di mana? Di kredit. Kalau misalnya piutang, debit. Jawab tuh yakin sedikit kawan. Ulang, utang masuk di mana? Kredit. Piutang? Debit. Kemudian terakhir adalah penerimaan pembayaran dari pelanggan. Jadi jangan sampai ada piutang tak tertagih. Kita punya bisnis mau bagus bagaimanapun, oke barangnya laku semua, tapi semuanya piutang. Semuanya orang utang ke kita. Akhirnya kita tidak ada modal untuk pesan barang baru. Semuanya nunggak. Ada namanya piutang tak tertagih. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan siklus pendapatan. Jadi dia melibatkan beberapa bagian. Ada bagian penjualan, ada gudang, ada pengiriman, ada kas, dan juga akuntansi. Setiap bagian ini merupakan satu alur. Jadi jangan sampai misalnya nih, oh Pak, di bisnisnya saya ada misalnya laptop tadi, orang yang menerima di depan, itu dia juga yang membuat nota, kemudian dia juga yang menerima uang. Ini tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Berarti sistem pengendalian internalnya tidak bagus. Ini meminimalisir, bukan meminimalisir kecurangan, tapi kita mendukung kecurangan yang sebenarnya itu tidak boleh. Kemudian ada terakhir berkaitan dengan pengendalian internal dan juga teknologi informasi dalam siklus pendapatan. Sistem yang tadi kita buat itu, yang sudah bagus, yang biayanya tidak mungkin murah, itu kita harapkan dapat meminimalisir pengendalian kita. Jadi yang kayak tadi kecurangan, manipulasi, yang bikin bisnis kita hancur, itu sebisa mungkin di cover oleh pengendalian internal kita. Jadi sistem yang kita buat tuh harus bagus. Bagus itu bukan berarti dia harus mahal. Tidak. Karena percuma juga kalau misalnya dia mahal, tetapi dia tidak match dengan bisnisnya kita, dia tidak diguna, kita rugi uang, tapi tidak dapat apa-apa. Jadi sebaiknya pengendalian internal yang dibuat itu sesuai dengan bisnisnya kita. Artinya memang cocok. Misalnya kalau kayak kalian tahu Accurate itu tidak murah kawan-kawan. Accurate itu mahal. Kalau yang lebih murah ya Mayo. Tetapi apakah kalau misalnya Pak cuma punya fotokopi dia bisa menerapkan Accurate? Bisa tidak? Bisa saja. Kecuali Pak punya cabang ada 30. Tapi kalau Pak punya cabang cuma 2 buat apa? Tidak ada guna. Kenapa? Karena biaya kosnya itu besar. Accurate itu mahal teman-teman. Sistem itu mahal. Sistem itu bukan cuma Accurate, bukan cuma Mayo, bisa banyak sekali sistem. Tergantung dengan bisnisnya dia. Oke, ini aktivitas dari siklus pendapatan. Jadi mulai dari penerimaan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan tadi, ada penerimaan pembayaran, pencatatan transaksi, kemudian akan muncul dokumen. Dokumennya apa saja? Mulai dari sales order. Jangan sampai nih ada aktivitas pendapatan tapi tidak ada SO-nya. Kenapa? Karena saat melakukan audit, itu yang kita cek tuh ini, kawan-kawan. Dia punya sales ordernya, dia punya surat jalannya, dia punya faktur penjualan, ada tidak? Kalau ada dia benar-benar sudah meng-cover kita punya bisnis belum?
jangan sampai tidak meng-cover. Jangan sampai kita buat itu fiktif. Paham sampai sini? Kemudian alurnya di sini jelas, pesanan, persetujuan kredit, pengiriman, faktur, pembayaran dan juga pencatatan. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan Andre. Pak, apakah siklus pendapatan ini penting, Pak? Dan apakah perlu SOP siklus pendapatan yang diterapkan sesuai dengan standar yang ada? Oke. Kalau kalian bertanya, Pak, apakah siklus pendapatan itu penting? Penting. Kalau SOP-nya, ini kembali lagi kepada kita punya bisnis. Bisnisnya kita tuh apa? Apakah dia jasa atau dia dagang? Jasanya itu dalam bentuk apa? Dagangnya tuh apa yang dia jual? Jadi disesuaikan juga. Kalau kalian lihat banyak kasus kecurangan, itu terjadi kenapa? Ya karena di siklus ini tidak sesuai SOP. Atau ada yang sesuai dengan SOP tapi dijalankannya setengah-setengah. Akhirnya apa? Seluruh sistem ini kacau balau. Jadi kalau kalian tanya, kalau kalian mau mulai bisnis, tidak apa-apa sistemnya itu murah. Yang penting alur dan juga dokumen yang dihasilkan tuh harus sesuai. Itu yang paling penting. Oke, jadi ini berkaitan dengan aktivitas siklus pendapatan. Ini dokumen tadi yang sudah Pak jelaskan. Ini pengendalian internal. Kemudian kesimpulan hari ini. Jadi siklus pendapatan merupakan bagian penting dalam sistem informasi akuntansi, di mana ini mengelola proses transaksi mulai dari pesanan pelanggan hingga penerimaan kas. Alur yang tadi Pak jelaskan itu diharapkan diimplementasi oleh semua entitas, baik itu jasa, itu dagang maupun di sektor publik. Karena kalau kalian tanya, Pak, apakah sektor publik juga menggunakan sistem? Juga. Semua sistem bisnis menggunakan sistem informasi akuntansi. Kemudian ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga menghasilkan informasi keuangan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai orang mau mengambil keputusan bisnis kita, orang bingung. Kenapa orang bingung? Karena sistem yang dihasilkan juga kacau balau. Ini untuk evaluasi dan tugas. Ada yang mau bertanya? Semua sudah jelas? Sudah. Oke, untuk evaluasi dan tugas teman-teman bisa pindahkan QR code-nya. Ini sudah ada juga di EMI, sudah Pak upload, jadi teman-teman bisa lihat. Oke? Oke, demikian pembelajaran materi hari ini. Pak harap teman-teman bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ini Pak Jatin dan Pak Jamin akan berguna bagi teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah punya ide bisnis. Oke, sekian dari Pak, terima kasih semua.